Temanggung pertengahan Oktober 1996. Aku baru saja membeli sebuah rumah di pelelangan salah satu bank milik negara. Harganya murah, rumahnya pun cukup bagus. Tapi karena mungkin sudah bertahun tidak dihuni, ada beberapa bagian yang harus direnovasi. Saya tinggal di situ bersama istri dan anak saya yang baru berusia 2 tahun. Tiba di hari pertama saya menempati rumah itu, tidak ada kejadian aneh. Cuma waktu itu anak saya rewel, terus-menerus meminta pulang ke rumah yang lama. Ya, saya pikir itu biasa. Mungkin memang belum terbiasa saja ya. Hari pun berlalu, seminggu sudah saya tinggal di situ. Mulai timbul keanehan-keanehan, seperti bau bangkai di setiap menjelang maghrib dan hilang setelah azan Isya. Awalnya saya pikir itu bangkai tikus atau apalah itu. Tapi setiap saya cari, selalu tidak ada. Dan sumbernya pun berpindah-pindah. Kadang di ruang tamu, kadang dari kamar, dan kadang juga sumbernya itu berasal dari kamar mandi. Tapi waktu itu saya tidak mau berpikir macam-macam. Saya pun mencoba untuk tidak memperdulikannya. Pernah di suatu hari, sepulang kerja, anak saya ini ngomong, Pak, ada hantu di kamar. Boboknya guling-guling. Nah, dia ini sambil memperagakan di depan ruang TV. Itu kejadiannya siang menurut anakku, sambil menunjuk ke arah kamar itu. Jadi di rumah ini ada 2 kamar. Satu untuk tidur kami, satu lagi untuk ruang menyetrika. Nah, anakku menunjuk ke arah kamar yang untuk setrikaan tadi. Saya pun cuma bisa bilang, oh ya udah gak apa-apa. Saat saya mandi, dengan penasaran saya masuk ke kamar itu. Dan tahu apa yang saya temukan? Saya mendapati ada tanah-tanah basah di atas kasur lantai di kamar itu. Saya mencoba memegangnya, dan memang benar, itu tanah basah. Dan tiba-tiba juga tercium bau bangkai. Namun sebentar, terus hilang. Saya memutuskan untuk langsung membersihkannya tanpa memberitahu istri. Setelah itu saya pun bergegas mandi. Terus terang, setelah kejadian itu, saya menjadi kepikiran, ada apa ini sebenarnya? Karena itu, saya mencoba mengadu ke ayah saya. Setelah saya bercerita panjang lebar, ayahku cuma berkata, sudah ku bilang, jangan dibeli rumah itu. Memang dari awal ayahku tidak setuju kalau aku membeli rumah ini. Tapi memang akunya aja yang ngeyel. Dan mumpung ada kesempatan, namanya orang hidup pasti ingin punya rumah sendiri. Tapi sekarang sudah terlanjur, ayahku pun menyarankan untuk mengadakan yasin atau tahlil di rumah itu. Diadakanlah prosesi itu, mengundang tetangga sekitaran rumah. Bersyukurnya para tetangga cukup baik dan antusias. Ramai sekali. Dari ruang tamu sampai teras depan terisi penuh. Mungkin sampai hampir tidak cukup makanan yang harus kami hidangkan. Tak lupa para ibu-ibu pun juga membantu istri saya di dapur. Singkat cerita, doa pun selesai. Para tetangga mulai mengobrol sembari menikmati hidangan. Semoga betah ya mas tinggal di sini, kata Pak RT mewakili para warga. Ya selang mungkin setengah jam, satu persatu warga berpamitan pulang. Tinggallah kita 3 orang. Saya, Pak RT, dan Pak Kaum atau Pak Ustadz. Kami pun asik ngobrol kemana-mana. Dan saya pun terfikir untuk bertanya pada mereka tentang rumah ini. Dengan agak ragu, saya pun bertanya kepada mereka, khususnya Pak Kaum, tentang kenapa dan ada apa dengan rumah ini. Saya pun menceritakan beberapa keanehan yang saya alami. Dan terjadilah percakapan yang cukup panjang antara kita bertiga. Dan akan sangat kusut bila saya jelaskan detailnya di sini. Jadi intinya, dari pembicaraan itu akhirnya hanya berupa nasihat agar saya lebih giat beribadah dan menguatkan iman. Saya sebenarnya tahu kalau mereka ini seperti menutup-nutupi tentang bagaimana rumah ini. Tapi saya juga tidak bisa memaksa. Malam pun semakin larut, Pak Kaum dan Pak RT pun pamit pulang. Singkat cerita, setelah beberes saya beranjak untuk tidur. Malam itu pun berlalu dengan tenang. Sudah hampir 3 bulan saya di rumah ini. Gangguan masih sama, yaitu bau bangkai yang berpindah-pindah. Lama-lama seperti terbiasa, yang penting anak dan istri tidak mengeluh. Tapi semua berubah sejak ada teman saya yang datang ke rumah. Sebut saja namanya Johnny. Menurut pengakuannya sih, dia ini bisa lihat hal-hal begituan, atau indigo lah kalau zaman sekarang disebutnya. Percaya nggak percaya? Karena jujur saja, saya tak begitu srek dengan orang ini. Selain karena perangainya yang sombong, dimanapun tempatnya, obrolannya selalu tentang klinik. Singkat cerita, datanglah si Johnny ini ke rumah. Ngobrol basa-basi lah, dan sampailah pada obrolan kalau di rumah saya ini banyak penunggunya. Awalnya saya yain aja,
Terus dia juga menawarkan diri untuk mengusir hantu-hantu di sini. Wah, kebetulan sekali. Walaupun dalam hati saya masih kurang percaya dengan kemampuannya, dia pun minta sejumput garam dan mulailah prosesi gerakan-gerakan ala dukun sambil menaburi garam di setiap sudut-sudut ruangan. Sudah saya usir semua. Rumahmu sudah bersih. Sambil menggenggam kain hitam. Ya semoga saja beneran, kata batinku. Singkat cerita, Johnny pun pulang dan malam pun tiba. Malam ini terasa aneh. Perasaan saya gusar tak tahu sebabnya apa. Hawanya panas, sampai saya memilih tidur di ruang tamu. Waktu itu tengah malam, saat saya mulai tertidur, ada suara yang membuatku terjaga lagi. Seperti suara kerincingan, suara dari teras rumah. Karena penasaran, saya coba mengintip dari tirai. Suara itu masih ada. Saya tengok ke kanan dan ke kiri. Perlahan suara itu hilang, tapi ketika saya berpaling, suara itu datang lagi dan sangat keras. Suaranya tak lagi dari depan rumah, tapi di dalam rumah. Ada sesuatu jatuh tepat di depanku. Sosok pocong, kainnya lusuh, mukanya tertutup rapat kecuali mulutnya. Dengan suara yang berat, sosok ini berkata, "Pergi kamu dari sini." Seketika semuanya gelap dan aku terbangun keesokan harinya di tempat yang sama di mana saya melihat sosok itu. Hari itu saya demam tinggi, tapi saya tidak berani bercerita ke istri saya. Dan mulai dari sini, kejadian demi kejadian yang sangat menakutkan kerap saya alami. Apa yang dikatakan Johnny kalau penunggunya memang sudah diusir semua itu berarti tidak benar. Justru dengan kedatangan Johnny, suasana rumah malah tidak baik. Gangguan yang dulu cuma berupa bau-bauan, sekarang mulai menjadi penampakan. Tapi hikmah dari kejadian malam itu, saya menjadi lebih giat beribadah sebisa mungkin. Sholat 5 waktu dan tahajud. Dan itu cukup manjur dalam beberapa bulan ke depan. Gangguan tidak ada. Ini sudah berakhir, kata batin saya. Hampir minimal 4 kali dalam seminggu saya tahajud. Rasa takut di rumah mulai berangsur-angsur hilang. Saya pikir dengan giat beribadah mungkin semua sudah berakhir. Saya mulai takabur dalam hati. Tapi ternyata semua belum berhenti. Suatu malam, saya bangun sekitar jam 3 dini hari. Dengan percaya diri, saya pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Tak ada perasaan apa-apa waktu itu. Sampai ketika saya mulai berwudhu dan membasuh muka, seperti tercium bau bangkai menyengat cepat dan terus menghilang. Saya sempat berhenti sejenak, tapi setelah bau itu hilang, saya berpikir, itu cuma perasaan saya saja. Saya pun kemudian berjalan menuju tempat sholat. Saya kasih sedikit gambaran. Jadi, kiblat di tempat sholat di kamar itu kebetulan menghadap pintu dan jendela. Saya pun mulai sholat tahajud. Di rakaat pertama, awalnya biasa saja. Tapi saat sujud, saya mulai tidak khusyuk. Bau bangkai itu tercium lagi. Sangat menyengat. Dan entah kenapa, saya merasa ada yang mengamati dari jendela depan. Mulai takut, tapi saya tetap mencoba melanjutkan. Di rakaat kedua, saya sudah tidak berani lagi melihat ke depan, karena memang sepertinya benar ada sosok yang berdiri di balik jendela itu. Dan ketika saya membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, saya mendengar jelas ada yang menirukan doa saya dengan suara berbisik. Dengan nada seperti mengejek. Di situ saya tidak karuan. Berdiri terpaku tidak bisa bergerak. Lidah pun seperti keluh, tak mampu berkata-kata. Ini suara dari sosok di depanku. Dan entah apa yang saya lakukan, saya malah melihat ke arah depan. Dan memang benar, di situ ada sosok pocong. Sosok itu terus mengucapkan kata Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, sambil menggerakkan kepalanya. Suaranya semakin jelas
dan berteriak dengan kepalanya yang bergoyang-goyang seperti mengejek. Entah beberapa lama itu, akhirnya saya merobohkan diri sambil menutup mata. Dalam hati saya berdoa sebisanya, dan suara maupun sosok itu perlahan hilang setelah terdengar azan subuh. Kali ini saya akan menceritakan dari sudut Mbak Yanti, yaitu istri dari Pak Harto. Sebenarnya dari awal kami menempati rumah ini, aku sudah mengalami hal-hal yang tidak wajar. Cuman aku tidak cerita saja pada suamiku, takut bikin dia kecewa, karena beli rumah itu juga tidak mudah. Seperti di malam pertama aku tidur di rumah ini, aku bermimpi didatangi sesosok pocong. Sebenarnya aku juga masih bingung, karena itu terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Sampai aku memutuskan itu bukanlah mimpi biasa. Jadi begini ceritanya. Malam itu kami lelah tentunya, baru saja pindahan, barang-barang pun masih belum tertata dengan rapi. Setelah menidurkan si kecil, kami lanjut menata barang-barang sampai agak malam. Dan sekiranya jam 11-an, kami berdua mencium bau bangkai. Sangat bau. Aku kira sih bangkai tikus ya, karena sangat mengganggu. Aku dan suami mencoba untuk mencarinya. Kami mencari kemana-mana, ke semua sudut ruangan, tetap tidak ketemu. Sampai akhirnya bau itu hilang dengan sendirinya. Sudahlah, kami pun tidak berpikir yang macam-macam waktu itu. Karena lelah, kami pun memutuskan untuk tidur. Dalam tidurku inilah aku bermimpi ada sesosok wanita tua yang sedang mendekati anakku. Wajahnya ini seram, rambutnya kusut, matanya tajam. Dia mengelus-ngelus kepala anakku. Dalam mimpi itu anakku takut dan menangis. Tiba-tiba saja sosok wanita tua itu mengeluarkan sebuah arit atau sabit, seperti hendak melukai anakku. Aku pun spontan meraih anakku dan berlari menjauh. Dalam mimpi itu kakiku terasa berat sekali untuk lari. Pokoknya sembari aku menjauh, sesekali aku menengok ke belakang. Dengan anehnya, sosok wanita tua itu perlahan berubah menjadi pocong dan terus mengejarku. Tiba-tiba saja di situ ada suamiku dan meraih anakku. Tapi pocong itu masih terus mengejar, sampai akhirnya aku terjatuh dan pocong itu menindih dadaku. Wajahku dipenuhi tanah-tanah yang menempel. Wajahku tertutup kain, hanya mulutnya yang terlihat. Dia tertawa-tawa sambil menggeliat seperti berjoget di atas dadaku. Sangat mengerikan. Sampai aku pun sulit bernafas. Dan saat aku terbangun, ternyata memang benar. Pocong itu berdiri di atas dadaku. Kepalanya menghadap ke bawah, menggeliat sampai tanah yang menempel di kain-kainnya ini berjatuhan di wajahku. Aku mencoba berteriak, tapi tidak bisa. Aku berdoa sebisanya dalam hati. Dan aku pun terbangun. Aku melihat anakku yang tadinya tidur di tengah kita berdua, sekarang sudah duduk di lantai dengan menangis. Aku mimpi di dalam mimpi. Sangat aneh sekali. Terasa sangat nyata. Ini sangat nyata. Ini bukan mimpi biasa. Sejak kejadian itu aku memutuskan untuk tidak bercerita kepada suamiku. Walaupun sebenarnya aku tidak akan betah tinggal di rumah ini. Tapi di sisi lain, aku tidak ingin mengecewakan dia, karena kami juga sudah terlanjur mengeluarkan uang yang tentunya tidak sedikit untuk membeli rumah ini. Dan benar saja, aku akan melewati hari-hari yang tidak wajar di tempat ini. Yang paling sering terjadi adalah adanya ceceran tanah-tanah basah di lantai. Panjang, bahkan kalau diurutkan, bisa dari teras depan sampai pekarangan belakang, dan selalu berhenti di dekat sumur yang sudah tidak terpakai di belakang rumah. Saya sapu saja ceceran tanah itu, entah dari mana asalnya. Pernah juga ada kejadian aneh di siang hari. Jadi waktu itu suamiku masih kerja, jadi aku di rumah berdua dengan anakku. Waktu itu aku lagi masak di dapur, anakku main-main di dekat saya. Dan entah gimana, aku agak lupa, tiba-tiba anakku hilang. Awalnya cuma aku panggil-panggil, tapi kok gak nyaut-nyaut. Aku pun mulai mencari. Dari depan, kamar-kamar kok gak ada. Sambil aku panggil-panggil. Di situ aku mulai panik. Aku keluar rumah mencari di jalan depan rumah juga tidak ada. Aku pun ke belakang lagi.
Aku matikan kompor dan aku mendengar suara berisik di pekarangan belakang rumah. Setelah aku lihat, anakku ada di situ, lagi main-main tanah. Yang aneh di sini adalah pintu menuju pekarangan itu tertutup rapat, dan anakku yang masih kecil tentu tidak bisa meraih gagang pintu itu. Dan walaupun bisa, tentunya aku bisa mendengar dong suara pintu itu. Toh posisi pintu itu juga dekat dapur. Dan keanehan kedua, jalan antara pekarangan menuju sumur itu ada gap berupa rerumputan yang seperti tumbuhan putri malu yang berduri dan ilalang-ilalang yang bahkan tingginya hampir sama dengan anakku. Terus pertanyaannya, bagaimana anakku bisa berada di situ? Saking takutnya sejak saat itu, kalau suamiku belum pulang, aku tidak berani di rumah. Aku lebih memilih main ke tempat tetangga atau pulang ke rumah mertua. Baru sorenya suamiku jemput aku dan anakku. Kebiasaan itu bertahan sangat lama. Sampai-sampai rumah itu cuma hanya tempat untuk tidur saja. Jarang sekali aku melakukan keseharian di sana kalau suamiku belum pulang. Tapi mau sampai kapan seperti itu terus, pikirku. Sampai suatu malam, waktu itu hujan deras. Kami sedang menonton TV berdua, anakku sudah tertidur. Tiba-tiba tercium lagi bau bangkai bercampur anyir. Kami berdua saling menatap, menengok kanan kiri, ke belakang. Tepat di belakang tikar yang kami duduki ada ceceran tanah lagi. Suamiku langsung berdiri, aku pun meraih tangannya, dan kita berdua berjalan mengikuti ceceran tanah itu tadi. Setelah diikuti ceceran tanah itu, berhenti di pintu menuju pekarangan belakang. Kita pun juga berhenti dan saling menatap. Dengan satu tangan, suamiku membuka pintu. Sosok itu berkata, "Apa kamu?" Suaranya bersamaan dengan derasnya hujan, tapi terdengar sangat jelas. Sontak, kami yang kaget langsung membanting pintu. Aku diseret berlari menuju kamar. Di situ aku menangis, bingung, takut, campur aduk rasanya. Kami berdua meringkuk ketakutan di kamar sampai hujan reda. Sekitar jam setengah malam, kami berkemas membangunkan si kecil dan pergi ke rumah mertua malam itu juga. Sejak kejadian itu kami jadi saling terbuka. Ternyata kita berdua sama-sama diganggu oleh pocong itu. Kami pun bercerita kepada orang tua suami, yang ternyata mereka juga sudah tahu. Karena suamiku pernah bercerita lebih dulu, aku dan suami juga sempat ingin menjual lagi rumah itu, tapi tidak boleh sama bapak mertua. Katanya, kalau kita menjual rumah itu, berarti kita yang kalah, dan kita tidak boleh kalah. Akhirnya, aku, suami, dan bapak mertua mencari solusi atas apa yang terjadi. Dan atas saran dari bapak mertua, kita mendatangi salah satu kiai yang namanya cukup besar di Temanggung kala itu. Singkat cerita, datanglah kita. Pak Kiai, bapak mertua, aku dan suami ke rumah bersama beberapa santrinya. Di situ kita mengadakan doa-doa. Dan aku merasakan sendiri saat proses doa, bau bangkai itu tercium lagi, berkutat mengelilingi kami. Setelah itu tiba-tiba ada suara ledakan dan bau pun menghilang. Beberapa saat setelah itu, doa pun selesai. Pak Kiai meminta para santrinya untuk pulang duluan. Tinggallah kita berempat. Ternyata Pak Kiai ingin menunjukkan sesuatu. Dia meminta sebuah linggis dan mengajak kita semua berjalan menuju sumur itu. Tepat di depan, beliau menyuruh kita menjadi saksi. Beliau pun menyuruh suamiku untuk menghancurkan lantai semen di depan sumur itu. Dan apa yang kita semua temukan di balik lantai itu? Sebuah boneka berbentuk pocong seukuran jengkal orang dewasa. Dan setelah dibuka, gumpalan itu berisi rambut yang panjang dan sebagian memutih. Setelah itu barang itu pun langsung dibakar oleh Pak Kiai. Dan menurut pandangan spiritual beliau, boneka itu sengaja diletakkan oleh pemilik pertama rumah ini. Mungkin sakit hati karena rumahnya disita oleh bank dan berharap agar tak ada yang bisa betah tinggal di rumah ini. Setelah itu, kami kembali lagi tinggal di rumah itu. Sudah tidak ada lagi gangguan, sedikit pun tidak ada.
Kami pun tinggal di rumah itu bertahun-tahun ke depan. Tapi sayang, di tahun 2001 karena alasan pekerjaan suamiku, kami harus pindah dan rumah itu terjual 5 tahun kemudian di tahun 2006.